Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Hafian Putra Pratama, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi Telco Churn sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2. Maka sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gina Aura Luthiah dengan nomor NIM 2307375. Saya dari kelas 4A, Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus di Purwakarta. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu churn? Churn adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seorang pelanggan memutuskan untuk berhenti menggunakan produk atau layanan dari suatu perusahaan. Nah, dalam dunia bisnis, churn sering menjadi indikator utama yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan dan efektivitas strategi retensi perusahaan. Dalam konteks telco atau telekomunikasi, churn terjadi ketika pelanggan berhenti berlangganan layanan seperti internet rumah atau fixed broadband. Selanjutnya ada layanan seluler atau telepon dan data. Dan yang terakhir ada TV, kabel, atau layanan streaming berbayar. Churn ini dapat berdampak signifikan pada pendapatan perusahaan. Setiap pelanggan yang hilang berarti potensi pemasukannya juga hilang. Nah, oleh karena itu, perusahaan telco sangat fokus dalam membantu tingkat churn dan berusaha menurunkannya melalui program loyalitas, peningkatan kualitas layanan, maupun penawaran yang kompetitif. Nah, menganalisis churn juga penting untuk memahami alasan dibalik keputusan pelanggan untuk berhenti. Sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan strategis baik dari sisi produk, layanan pelanggan, hingga promosi. Selanjutnya, mengapa churn itu penting? Nah, mengetahui dan memahami churn sangat penting bagi perusahaan karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Nah, berikut beberapa alasan mengapa churn itu perlu diperhatikan secara serius. Yang pertama, ada kerugian finansial. Nah, kehilangan pelanggan berarti hilangnya pendapatan yang sudah berjalan atau recurring revenue. Nah, dalam bisnis berbasis langganan seperti telekomunikasi, satu pelanggan churn yang bisa berarti kerugian jangka panjang, terutama jika pelanggan tersebut memiliki nilai tinggi atau high value customer. Selanjutnya yang kedua ada biaya akuisisi versus retensi. Nah, biaya akuisisi pelanggan baru atau Customer Acquisition Cost CAC cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan biaya mempertahankan pelanggan lama. Menurut berbagai studi, mempertahankan pelanggan lama bisa 5 hingga 25 kali lebih murah dibandingkan mendapatkan pelanggan baru. Nah, pelanggan lama yang puas juga cenderung melakukan pembelian tambahan dan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga ada indikator kesehatan bisnis. Tingkat churn yang tinggi sering menjadi sinyal adanya masalah dalam layanan atau operasional perusahaan, teman-teman, seperti kualitas jaringan yang buruk, harga yang tidak kompetitif, selanjutnya ada layanan pelanggan yang kurang responsif, dan yang terakhir adanya penawaran lebih menarik dan dari pesaing. Selanjutnya yang keempat ada mempengaruhi reputasi merek. Nah, pelanggan yang tidak puas seringkali membagikan pengalaman negatif mereka di media sosial atau platform ulasan. Nah, hal ini bisa memperburuk citra merek dan mengurangi kepercayaan calon pelanggan. Selanjutnya yang kelima ada menghambat pertumbuhan bisnis. Nah, tingginya churn bisa mengimbangi pertumbuhan pelanggan baru. Nah, meskipun ada banyak pelanggan baru yang masuk, namun jika yang keluar juga banyak, maka net growth atau pertumbuhannya bisa stagnan atau bahkan negatif. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis churn. Jenis-jenis churn itu ada dua. Yang pertama ada voluntary churn atau sukarela. Yang kedua ada involuntary churn atau tidak sukarela. Nah, voluntary churn terjadi ketika pelanggan
secara sadar memilih untuk berhenti menggunakan layanan suatu perusahaan. Keputusan ini biasanya dilatar belakangi oleh berbagai alasan seperti harga yang dianggap terlalu mahal atau kualitas layanan yang buruk, maupun pengalaman pelanggan yang tidak memuaskan. Bahkan adanya penawaran yang lebih menarik dari pesaing. Misalnya pelanggan berhenti berlangganan karena menemukan penyedia layanan lain yang menawarkan internet lebih cepat dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, yang kedua ada involuntary churn atau tidak sukarela. Nah, involuntary churn ini terjadi ketika pelanggan kehilangan akses terhadap layanan bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena faktor teknis atau administratif. Contohnya, termasuk kegagalan sistem pembayaran otomatis akibat kartu kredit yang kadaluarsa atau pemutusan layanan karena pelanggaran kebijakan atau kendala teknis lain yang menyebabkan akun pelanggan dinonaktifkan. Nah, meskipun tidak disengaja, churn jenis ini tetap berdampak pada pendapatan dan harus diminimalkan melalui sistem pengingat pembayaran dari proses verifikasi yang efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari konsep-konsep dalam pengolahan data untuk analisis churn. Yang pertama ada data information berdasarkan jenisnya yaitu tenure. Nah, tenure ini merupakan salah satu variabel penting dalam analisis churn karena menggambarkan seberapa lama pelanggan telah bertahan menggunakan layanan. Nah, dengan memvisualisasikan tenure sebagai menggunakan box plot dan histogram, kita bisa melihat pola umum dan persebaran lama pelanggan berlangganan. Nah, pada gambar terdapat dua jenis tenure. Di sebelah kiri ada box plot of tenure, yaitu menunjukkan ringkasan statistik atau mean Q1 atau median Q3 max dari durasi pelanggan berlangganan. Nah, median tenure ini terlihat sekitar 30 bulan, artinya separuh pelanggan memiliki masa langganan di bawah 30 bulan. Nah, ini juga menunjukkan adanya persebaran tenure dari 0 hingga 72 bulan. Selanjutnya, tidak tampak outlier ekstrim dalam data tenure ini. Nah, pada bagian kanan atau distribution of tenure menunjukkan frekuensi jumlah pelanggan berdasarkan durasi mereka berlangganan. Nah, di sini juga terlihat bahwa banyak pelanggan baru atau tenure pendek mendekati 0 bulan dan juga banyak yang memiliki tenure maksimal sekitar 70-72 bulan. Nah, di sini juga menunjukkan distribusi yang tidak merata, menunjukkan potensi dua kelompok besar, pelanggan baru dan pelanggan loyal. Selanjutnya, ada data wrangling. Nah, data wrangling ini atau data processing adalah tahap penting dalam analisis data untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersih, rapih, dan siap untuk dianalisis atau digunakan dalam model machine learning. Nah, dalam konteks analisis churn pelanggan, proses data wrangling ini meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada nilai nol. Nah, langkah pertama adalah memastikan bahwa tidak ada data yang kosong atau nol dalam dataset. Nah, nilai nol ini dapat mengganggu proses analisis dan pelatihan model sehingga harus diatasi. Selanjutnya yang kedua ada menghapus nilai duplikat. Duplikasi data bisa menyebabkan bias dalam analisis karena satu pelanggan bisa dihitung lebih dari sekali. Oleh karena itu, baris duplikat perlu dihapus untuk menjaga akurasi. Selanjutnya yang ketiga ada mengganti no internet service dengan no. Dalam beberapa kolom yang berkaitan dengan layanan internet seperti streaming online, security, backup, dan yang lain-lain, nah sering muncul nilai no internet service. Nah, nilai ini memiliki arti serupa dengan no dan dapat disederhanakan dengan keperluan analisis dan encoding model. Selanjutnya, di sini terdapat contoh kode Python untuk data wrangling. Dengan penjelasan di sini ada kode is null
sum. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan jumlah nilai kosong per kolom. Nah, jika semuanya 0, berarti data bersih dari nilai 0. Selanjutnya di sini ada juga drop duplicates. Nah, ini berfungsi untuk menghapus baris yang memiliki data sama seperti dengan baris lain. Selanjutnya ada replace di sini untuk menyederhanakan nilai teks untuk mempermudah proses analisis dan encoding, misalnya untuk model machine learning. Baik, selanjutnya kita masuk ke data processing. Nah, data processing ini adalah tahapan penting dalam data science dan machine learning untuk memastikan data dalam format dan skala yang sesuai untuk digunakan dalam model. Nah, langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan performa dan akurasi model prediksi churn. Nah, data processing ini terdapat beberapa jenis gitu. Yang pertama ada hapus kolom yang tidak perlu. Nah, beberapa kolom tidak relevan untuk model prediksi, seperti customer ID atau kolom identifikasi lainnya. Kolom semacam ini tidak berkontribusi terhadap outcome dan bisa dihapus. Selanjutnya, yang kedua ada ganti nilai pada kolom kategorikal yang tidak sejenis. Nah, kadang dalam data kategorikal ada nilai yang semantiknya sama tapi ditulis berbeda. Contohnya no internet service diganti menjadi no. Nah, ini sudah dilakukan di wrangling. Selanjutnya ada one hot encoding atau mengubah data kategorikal menjadi numerik. Nah, machine learning model membutuhkan data numerik. Kolom dengan data kategorikal seperti contract, internet service, atau payment method perlu diubah menggunakan one-hot encoding. Selanjutnya ada min-max scalar atau normalisasi data numerik. Nah, skala dari variabel numerik seringkali berbeda. Contohnya monthly charge, tenure, total charge. Kita bisa normalisasi nilainya ke rentang 0 sampai 1 menggunakan min-max scalar agar model tidak bias ke fitur tertentu. Yang selanjutnya ada menghapus data outliers. Nah, outliers bisa menyebabkan model bias atau overfitting. Untuk menghapusnya bisa digunakan metode seperti Z-score atau IQR. Nah, contoh di bawah menggunakan metode IQR. Selanjutnya ada resampling data atau oversampling atau undersampling. Nah, biasanya data churn tidak seimbang antara pelanggan yang churn dan tidak churn. Untuk menyeimbangkan distribusi ini digunakan oversampling, misalnya smooth atau undersampling. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembersihan data atau data cleaning. Nah, data cleaning merupakan langkah awal yang krusial dalam analisis data dan machine learning. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data bersih, konsisten, dan bebas dari error yang bisa merusak proses analisis. Nah, pembersihan data ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada mengatasi data hilang atau missing values. Nah, data yang hilang bisa menyebabkan kesalahan dalam analisis statistik atau training model. Ada dua pendekatan umum. Yang pertama menghapus baris atau kolom yang memiliki nilai kosong. Yang kedua ada mengisi atau imputasi nilai kosong yang menggunakan strategi tertentu, baik median, modus, maupun yang lain-lain. Yang kedua ada koreksi kesalahan atau error correction. Nah, kesalahan data bisa berbentuk duplikasi data atau baris yang muncul lebih dari sekali. Selanjutnya ada inkonsistensi nilai atau penulisan nilai kategorikal yang tidak seragam. Misal, yes dengan huruf kecil semua, atau yes dengan huruf besar, atau yes dengan huruf kapital semua. Selanjutnya ada transformasi data. Nah, transformasi data di sini juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada normalisasi atau standarisasi. Nah, normalisasi atau standarisasi adalah proses penting dalam tahap transformasi data yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur numerik berada dalam skala yang sama. Nah, hal ini diperlukan karena perbedaan skala antar fitur dapat mempengaruhi kinerja model, terutama pada algoritma yang bergantung pada jarak antar data seperti k-nearest, neighbors, atau support vector machine. Selanjutnya ada konversi format atau data kategorikal ke numerik. Nah,
ini untuk data kategorikal tidak dapat digunakan langsung oleh algoritma pembelajaran mesin sehingga perlu diubah menjadi bentuk numerik. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah one-hot encoding yang mengubah setiap kategori menjadi kolom biner tersendiri. Nah, metode lain adalah label encoding. Label encoding yang memberikan angka unik pada setiap kategori dan biasanya digunakan untuk data dengan urutan atau skala tertentu. Selanjutnya ada reduksi dimensi. Nah, reduksi dimensi ini adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan, mengurangi kompleksitas model, dan menghindari overfitting. Terutama ketika terdapat banyak fitur yang redundan atau tidak relevan. Dalam konteks prediksi customer churn, fitur yang terlalu banyak bisa menyebabkan model menjadi terlalu rumit dan kurang generalisasi. Oleh karena itu, kita hanya mempertahankan fitur-fitur yang benar-benar berkontribusi terhadap prediksi churn. Selanjutnya kita ada pembuatan fitur atau fitur engineering. Nah, fitur engineering ini adalah proses penting dalam machine learning yang bertujuan untuk menciptakan fitur-fitur yang lebih informatif atau menggabungkan atau memisahkan fitur yang ada agar model bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, fitur yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan akurasi model, membantu dalam interpretasi hasil, dan membuat data lebih representatif dalam masalah yang ingin diselesaikan. Dalam hal ini, prediksi churn pelanggan. Nah, pembuatan fitur ini ada dua jenis. Yang pertama, diciptakan fitur baru, yaitu fitur ini bisa menggambarkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan pelanggan per bulan yang bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk berhenti berlangganan. Yang kedua, ada gabung atau pisah fitur. Nah, fitur ini memberikan informasi apakah pelanggan menggunakan layanan tambahan apapun. Ini dapat membantu model melihat korelasi antara penggunaan layanan tambahan dan churn. Selanjutnya ada pembagian data atau data splitting. Tujuannya untuk memastikan model dilatih pada sebagian data atau training set dan diuji pada data yang belum pernah dilihat atau testing set, supaya hasil evaluasi lebih akurat dan tidak bias. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi churn. Bila ada kesalahan dan kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.